Halo guys, bersama gue di channel Uwil Mekon. Hari ini gue akan masuk anime lagi yang menjadi favorit gue di musim summer 2025 adalah Dandadan season kedua ya. Bisa bilang episode yang menarik. Jadi intinya eh, siapa si Momo nih berhasil ya untuk menarik cacing gitu kan agar cacing tersebut mati gitu kan. Tapi di sini malah menjadi masalah baru ketika akhirnya gunung tersebut meletus gitu kan. Ya mungkin karena emang apa ya, ibarat kata ya emang cacing udah nggak ada gitu kan, jadi membuat aktivitas vulkanik jadi makin meningkat gitu kan, dan akhirnya ya gunung itu meletus gitu kan. Dan makanya setelah ini melihat si siapa si Evil Eye ini belum sepenuhnya mati gitu kan, jadi gue pengen tahu apakah tetap masih buat masalah gitu kan bagi Okarun dan si Momo gitu kan, apalagi juga gunungnya kan sekarang udah nyala gitu kan, jadi gue pengen tahu nih seperti apa, karena masih belum kelar urusan ini. Tidak menunggu lagi, langsung ke episode baru dari Dandadan season kedua. Let's go. Oke, langsung aja ke episode baru dari Dandadan season kedua. Let's go. Gawat banget. Kenapa judulnya gawat banget ya kan? Ada apa nih ya kan? Dia bilang gawat banget gitu loh. Oh langsung ini ya, langsung apa namanya di announcement kalau ada erupsi ya. Iya. Alah. Tapi percaya nggak percaya sih begitu emang tahayulnya gitu kan. Aneh sekali. Gue pun juga nggak tahu mau. Hmm, masuk akal sih. Hmm. Dilempar dong. Uh, suara bener ini Granny semua emang. Iya, pokoknya diseret ke bawah lah ya. Nah, iya benar, benar. Ceplok. Hmm, nice.
Bur. Mm-mm. Iya. Itu apa logikanya mau masuk akal gitu kan. Agar magmanya tidak lebar ke desa gitu kan. Makanya gue bilang kan kayak dengan rasa frustasinya manusia gitu kan, bahwa percaya kalau mereka harus mengubarkan tumbal manusia, padahal itu sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Dan dan dan. Jadi udah terjawab ya, maksud gua di akhir penjelasan ternyata tadi udah dijelasin sama Momo di awal episode ini. Siku untuk mata Bondan dan Oke. Wah, udah melebar ya kan. Udah rata ya kan. Hmm. Ganggu banget anjrit. Ganggu banget sumpah. Ya udah sok lah, gimana tuh bantuin tuh? Gimana tuh cara lu sendiri lah. Lu aja nggak berhasil itu. Oh, siapa yang kick? Mau kah? Si itu kah? Ukarung ya? Oh, oke oke oke. Oh, oke oke oke. Iya, iya pendeta. Udah gitu dong. Buset, buset, keribuat anjrit. Jago juga deh. Dari dalam sih. Masuk ungu lagi dong. Nah, ini yang harus lu lawan. Iya. Mm-mm. Boom.
Buset. Kenapa nggak boleh? Ush, ush, ush. Buset, angker hebat anjir. Hmm, oke. Okay. Hmm, mengerikan banget anjir. Uh, WO karena datang sih ntar. Tapi belum tahu kapan timingnya. Hmm, nice. Tapi mesti, oh, di break langsung dengan bola. Kena. Sulit, 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 sulit. Kerat ini, habit aja. Hmm, enggak. Okaru datang ini. Timing, eh, ya Okaru datang. Fix, fix ini datang dia. Eh, lah, situ. Iya, si Alin udah. Aku gimana? Iya juga ya. Lah iya ulang. Oke. Gak nyangka anjir. Datang dia ternyata. Datang si nenek anjir. Keselin banget coba. Woi, lu nginjek siapa itu? Itu lagu ya tadi? Iya lagu anjir. Kapan kelar ini anjir? Oke. Wah ini koyokan nih, demen nih gue nih ya kan. Gila anjir. Kerat banget emang. Uh,
Hmm, oke. Oke, siap. Pakai ancang-ancang dulu anjir. Oke. Udah sekereta anjir. Jadi ini mau apa? Mau lubruk kah? Apa gitu? Oh iya anjir. Mau hancur. Oh damn. Hmm, jebakan kata. Iya bener, iya jebakan, 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 bener, bener, bener. Iya, sebenarnya segel itu sebenarnya, ya kan? Nice. What? What? Anjir segel itu. Ini segel model apa anjir? Wow. Wanjrit. Kombinasi gila emang nih. Enggak, gue apa sih? Gue gak tau sih, gue gak tau. Sumpret. Iya. Mana dia? Hmm. Ya, nggak mungkin mati secepat itu, nggak mungkin. Soalnya dulu dia udah kalau di lava kan, ya kan. Nggak pasti pasti udah keluar dia. Atau entah kata sih gue nggak tahu. Nggak udah keluar ini, udah keluar dia. Udah keluar ini, nggak mungkin nggak udah keluar ini. Atau mungkin dibantu si Granny kan, nggak tahu juga nanti.
Oh, oke. Ush. Oh no. Emang emang ada ternyata. Tapi untuk ada ternyata. Oh my god. Uh. Oh iya. Iya 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 iya. Masuk akal sih. Bener bener bener. Masuk akal sih bener bener. Hmm. Iya dong. Masa udah sejauh ini kan nggak ada apa progres romance sih kan? Iya. Hmm. Ya lah. Ya, good, 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 good. Habis? Oh ya habis tata. Ya berarti ini ya. Gue bilang udah berakhir ya untuk art ini gini. Atau mungkin nanti bakal ada sisaan art lagi ya gitu kan. Atau mungkin ada sisaan lah gitu kan nanti untuk masuk art baru gitu. Gue juga penasaran sih, si nanti Gigi bisa ngudain kekuatannya apa enggak gitu kan. Oke, review? Jika. Iya, berarti ya, oke, itu episode 4, ya episode 4 ya dari dan season 2. Ya, jadi gue bisa bilang ini menjadi sebuah akhir yang emang berakhir manis lah gitu karena terlepas dari apa yang terjadi ketika gunung itu meletus. Ternyata di sini ada salah penafsiran lah gitu kan yang emang dipercaya sama para kapal gitu kan, dimana harus mengumpulkan manusia dan ini dan itu ya kan, dan akhirnya membuat salah paham gitu kan. Sebenarnya gini men, konsepnya tuh sebenarnya kayak ini aja sih, kayak kayak apa ya, kayak
soal bagaimana pengertian tentang aktivitas vulkanik lah seperti itu. Jadi gini, dengan ada munculnya geyser gitu kan, dengan maksud gue sampai bingung kan pada saat itu bilang naga dari mana munculnya gitu kan. Gue juga bingung naganya itu muncul dari mana, apakah emang naga itu luar dari aktivitas gunung atau apa gitu kan. Ternyata naga yang dimaksud adalah geyser gitu kan, yang dimana geyser itu adalah sebagai tanda kalau gunung itu bakal meletus. Nah makanya kan akhirnya dengan dikatakan bahwa cacing itu adalah sebuah penyelamat, itu memang ada benarnya ya kan, tapi caranya salah gitu kan, atau penafsirannya salah gitu kan. Dan akhirnya ketika si Momo punya pikiran gitu kan untuk menjadikan cacing itu gitu kan sebagai sebagai objek lah gitu kan untuk bisa memadamkan magma, itu terbukti berhasil gitu kan. Nah tapi di sini yang jadi kendala tadi adalah tiba-tiba si Evil Eye datang lagi gitu kan, dan untungnya tadi Momo tidak sendirian untuk mengalahkan mereka kan, tadi dibantu sama si Petapa ya kan, juga dibantu sama si nenek ya kan, dan ditambah dengan si udang standu gitu kan. Jadi bener-bener rame banget tadi ketika harus mengeroyok Jiji gitu kan pada saat itu. Jadi ya seru sih. Jadi gue nggak nyangka sih tadi nenek menggunakan lebih tepatnya muridnya tadi menggunakan sebuah teknik gitu kan, kayak seperti segel lah gitu kan, yang dimana tadi melibatkan boneka yang itu tuh, boneka otonomi ya kan, untuk menyegel si Jiji. Itu keren sih tadi sih, gue bener-bener takjub banget ketika ngeliat hal itu. Dan di akhir gitu kan, akhirnya si Momo memastikan bahwa Okarun selamat lah gitu kan. Dan bener terbukti ketika dikira dia terbakar dengan magma, tapi ternyata Lender itu yang bakal melindungi Okarun dan si Granny Turbo gitu kan tidak terbakar gitu. Jadi makanya benar-benar ya beruntung lah gitu kan si Okarun selamat lah gitu. Yaudah, jadi gue pengen tahu sih nanti di ending ya kan seperti apa. Mungkin cuman kayak penyelesaian aja sih nanti untuk menutup arc ini juga gitu kan. Jadi kayak gue juga penasaran sih nanti bagaimana nanti si Jiji bisa menggunakan kekuatannya, karena menurut gue mungkin ceritanya atau bisa bilang konsepnya mungkin bakal seperti Aira gitu kan. Jadi nanti dia akan mendapatkan kekuatannya gitu kan untuk bisa dikendalikan kayak gitu sewaktu-waktu kayak gitu. Ya udah itu aja sih. Ya sisanya ya menurut gue udah gucok banget. Gue ngeliat tadi animasi juga epic banget gitu kan, bener-bener ngerasa sama seperti apa yang terjadi di episode kemarin, walaupun tidak sepik episode kemarin untuk battle-nya, tapi setidaknya episode ini benar-benar terasa kompleks aja karena Jiji dikeroyok banyak tadi itu. Jadi benar-benar tag team yang bagus atau kerjasama yang bagus tadi antara si nenek ya kan, udang standu sama si Petapa tadi gitu, atau si anak-anak murid dari si nenek tadi kayak gitu, atau si Saikyo tadi kan, Saicho apa Saiko sih, gue lupa. nenek Sayo ya namanya, lupa ya, tapi si nenek itulah gitu, si neneknya si Momo gitu. Yaudah gitu aja, dan gue kangen banget sama Aira. Semoga nanti di next episode bakal ketemu, tapi gue lihat di previewnya sih ada sih ya, cuman nggak tahu nanti bakal menceritakan apa. Mungkin kayak episode yang nggak bakal langsung masuk ke arc selanjutnya, jadi kayak masih kayak peralihan dulu lah gitu kan sebelum nanti masuk ke arc selanjutnya gitu kan. Gue juga penasaran sih arc selanjutnya seperti apa gitu kan. Itu sih. Dan gue jujur aja sih ya, gue mungkin ada merasa hal yang menurut gue kayak bukan gak enak ya, maksudnya kayak seharusnya sih dandanan itu emang potensial rame sih sebenarnya, tapi sayang sih kenapa di video gue tuh sepi banget gitu loh. Jadi dua anime yang menurut gue sayang banget gitu loh, kenapa tidak serame anime yang lain gitu kan. Jadi dia kan kayak sequel kayak contoh ya, gue ambil contoh lah gitu kan, kayak sequelnya Kaiju misalkan, atau mungkin sequelnya siapa lagi tuh yang lumayan rame tuh, Kaiju sih, lebih ke Kaiju ya kan. Terus mungkin Tatenyusa ya kan, itu juga lumayan gitu kan kalau gue lihat dari beberapa respon dari reaction yang lain juga gitu kan. Tapi kalau ngeliat dari Dandan, Dress Up Darling, Evocashi no Uta ya kan, kalau Rascal mungkin masih stabil ya kalau gue lihat dari orang-orang ngereak ya gitu kan. Tapi kalau
tiga itu sih menurut gue yang kayak kenapa aku bisa sepi banget gitu loh. Itu doang sih pertanyaan gue. Bahkan menurut gue masih lebih ramai kalau Rohana kalau menurut gue ya. Padahal kalau dari segi entertain ya kan, Medres Abdaling lebih entertain gitu kan, dan Dandan lebih entertain gitu kan kalau dibanding Rohana. Mungkin karena Rohana emang nama besar ya kan, nama baru juga dan orang langsung suka, apalagi Waguri gitu kan, jadi ya mungkin orang langsung suka. Tapi kalau kayak Dandan kan mungkin efek dari mereka yang sudah nonton 3 episode sebelumnya, jadi mereka sudah tahu ceritanya gitu. Nah gue pengen tahu nih nanti di episode 4 ini apakah bakal sama aja apa enggak. Kalau bakal sama aja ya udah, berarti emang tidak seramai yang gue bayangin gitu loh. Gak apa-apa ya, gua ngeluh begini bukan karena emang gue ngerasa bahwa video gue lebih baik, bukan begitu, bukan. Gue tidak bilang kalau video reaction gue lebih baik dibanding lain, enggak, gue nggak bilang gitu. Gue cuma bilang kalau sangat disayangkan aja kenapa tidak seramai gitu kan beberapa anime-anime yang lain, itu doang gitu loh. Jadi bukan menjadi sebuah patokan kalau tentang video gue sepi terus anime ini dianggap sepi, enggak begitu, enggak. Gue cuman kayak menyayangkan aja kenapa anime ini tidak seramai yang gue bayangin, itu aja sih kalau menurut gue. Mungkin karena emang nggak tayang di Muse juga kali ya, karena kan tayangnya kan di B-Station ya, jadi kayak mungkin terbatas juga untuk ditonton. Tapi kalau Musashi gue nggak tahu ya, mungkin ditayangin juga sih di Musashi ya, cuman kayak ngerasa harusnya bisa lebih ramai untuk lihat potensialnya ini season ini gitu. Yaudah, itu jadi gue yang pasti cuma subscribe sebenarnya kira anime sama lagi yang kalian ingin terus gue bahas yang gue suka. Kalau nggak suka tinggal di share saja dan notifikasinya agar lu tidak gue dan sebagai seminggu saja gue.